Halo semuanya. Selamat sore teman-teman yang baik hatinya, yang sedang gabut di rumah, yang sedang hampir putus asa dengan kondisi pandemi, yang sedang mencari-cari kerjaan. Kami dari tim GoGiver datang lagi di sore hari ini untuk memberi kalian kerjaan, yaitu nonton live kami. Oke, perkenalkan, nama saya Alfian Rizky Rakasimpa, biasa dipanggil Raka. Pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kegiatan kita dari minggu lalu. Minggu lalu kita sempat live, cuma karena ada beberapa kendala teknis sehingga live-nya itu terpotong. Sehingga pada sore hari ini kita berkesempatan untuk menyambung kembali materi yang sudah terpotong tadi. Oke, pada sore hari ini kita kembali ditemani oleh speaker kita yang sangat luar biasa, Dr. Murdiningsih MSI Psikolog, atau biasa kita panggil dengan Bu Ning, atau saya panggil Bu Murdiningsih. Beliau sudah bergabung juga. Kemarin masih ada yang terpotong, sekarang waktunya kita. Ya oke, tadi ada gangguan internet ya. Baik, sekarang waktunya kita untuk melanjutkan pembahasan kita. Langsung saja kita undang Ibu Murdiningsih. Halo Bu, Halo, selamat sore. selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semuanya tetap sehat-sehat saja. Baik, suara saya Bisa, terdengar, Mas? Alhamdulillah Bu, terdengar cukup Oke, jelas. baik. Ini para penonton kita Bu, yang sudah menunggu hampir 1 minggu ya, sudah Eh, mungkin eh, udah gatel nih nungguin. Ini lanjutan E dari Hope kemarin tuh apa ini sebenarnya? oh, betul, betul. Teman-teman pada Iya, benar. bertanya nih. Sebelumnya Ibu gimana Baik, kabarnya Bu? baik, sehat. Alhamdulillah. Teman-teman selamanya di Jogja, di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, menyapa dulu. Ada Bu Fia, ada Mas Kurnia, Pak Mbak Kurnia, beberapa teman ya sudah join, ada dari Lampung, selamat join juga nih teman-teman dari Lampung, gitu ya, Wah, seluruh Alhamdulillah. Indonesia ya. Hmm, eh, baik, karena hari ini kita akan mendiskusikan lagi tentang topik kita ya, Mas Kakak ya. Betul Bu, Nanti betul sekali. eh, iya, pesan serius tapi santai atau santai tapi serius, nah gitu. Baik. Betul Bu. eh Ya, ada juga yang dari Bima NTT hari ini menyapa juga. Wow, Ya, ada halo yang dari ini. Bima. Baik. Dari Lampung, Mbak Anissa ya, dari Mbak Anissa dari Lampung. Wow, Ada wow, wow. halo juga semuanya, salam sehat semuanya gitu. Eh, Beberapa teman baru mau join ini, Mas Raka ya. Nanti mungkin saya Iya. cerita, kemudian kita ngobrol saja gitu. Nanti kalau ada pertanyaan teman-teman silahkan tuliskan di kolom komen, kemudian Mas Raka nanti bisa menampungnya sehingga kita bisa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan itu. Baik, gitu ya. Baik, Iya. masih dengan topik yang sama eh, yang dulu kita bicarakan, yaitu eh, bangkit setelah rebahan ya. Dari Maksud perubahan menuju dari perubahan. rebahan, dari rebahan menuju perubahan ya, dari rebahan menuju perubahan, jadi siap untuk bangkit kembali. Jadi teman-teman, ini adalah proses dari memasuki masa new normal. Memasuki masa new normal ini yang bisa kita lakukan adalah mulai lagi. Cukup jelas Mas Kakak suaranya? Ya, jelas Bu, sangat jelas. Masih jelas ya? Oke. Baik, jadi ini masa new normal, masa kita sudah berdampingan kembali dengan pandemi COVID-19, pandemi corona ini. Jadi kita diharapkan tetap sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang
apa seperti halnya pada masa-masa sebelum kita mengalami pandemi corona gitu ya. Nah, yang kemarin sempat terjadi adalah ketika masa work from home, kemudian kuliah juga dari rumah gitu ya, banyak kegiatan-kegiatan karena kita dianjurkan stay at home. Nah, fenomena yang terjadi adalah kemudian kita banyak kemudian istilahnya nih ya, istilahnya anak-anak milenial nih ya, kaum rebahan sekarang yang berjuang untuk bangsa kan kira-kira gitu ya. Jadi malah justru membantu negara adalah dengan rebahan gitu. Cuman saatnya kan kita sekarang sudah saatnya untuk bergerak lagi, bangkit kembali setelah rebahan, apa yang sebaiknya kita lakukan gitu. Nah, kemarin yang sudah saya ceritakan dari hasil penelitian adalah hope ya, kemarin ya, hope. Jadi ada hasil kesimpulan dari penelitian itu ada kalau kita masih punya harapan, kemudian masih punya optimisme, kemudian masih ada pikiran-pikiran kita yang positif, dan itu adalah efikasi. Efikasi itu baik efikasi diri maupun efikasi spiritual. Jadi efikasi diri itu adalah keyakinan diri untuk berhasil atau keyakinan diri untuk terus melakukan sesuatu hal yang mendukung apa yang menjadi cita-citanya atau menjadi kemauannya. Nah, juga yang ternyata yang kedua adalah hasil penelitian itu adalah efikasi spiritual. Efikasi spiritual itu adalah bagaimana kita uh, yakin terhadap kekuasaan dan pertolongan dari Tuhan, apapun agamanya ya teman-teman ya, pasti yakin ada kekuatan di luar kita yang jauh lebih kuat daripada kita. Nah, ketika kita yakin itu akan membantu kita untuk jauh lebih yakin ketika melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Gitu Mas. Jadi hope-nya itu adalah 4 tadi, harapan, kemudian optimisme, kemudian pikiran-pikiran yang positif, dan efikasi diri. Oke, sudah terjawab ya teman-teman ya yang kemarin masih penasaran dengan E-nya itu apa. Oke Bu, ada cerita apa lagi nih kira-kira di masa-masa new normal ini? Iya baik, kan sering kali ya yang terjadi di sekeliling kita itu adalah ada yang pengen udah stay di rumah aja, jangan keluar gitu. Kemudian ada yang kemudian ya nggak bisa, aku harus keluar. Jadi ada dua kubu yang begitu ya. Jadi saling saling akulah yang paling benar gitu ya. Jadi keluar nggak apa-apa misalnya gitu. Yang satu enggak, di rumah aja. Itu kan seringkali yang menjadi kubunya begitu. Yang kita lihat fenomena sosial kan begitu ya Mas ya. Namun sebenarnya itu nggak perlu terjadi, bahwa sebenarnya yang perlu dilakukan adalah ingat di psikologi masing-masing orang punya kebutuhan. Betul ya, teorinya Maslow lah yang pakai, walaupun teori jadul ya, tetapi masih bisa kita gunakan sampai sekarang ya. Jadi masing-masing orang punya kebutuhan. Kalau kita mau lihat, ada orang yang kebutuhannya itu masih kebutuhan fisiologis, artinya memang mereka harus keluar rumah untuk mencari nafkah gitu ya. Jadi untuk agar kehidupan ekonominya tetap jalan gitu ya. Jadi mereka harus tetap keluar rumah, sehingga tetap harus bergerak untuk keluar rumah dan kemudian bekerja, berusaha agar bisa memberikan kebutuhan ekonomi buat keluarganya. Tapi ada yang orang kebutuhannya di level yang kedua, kebutuhan safety, kebutuhan rasa aman gitu ya. Jadi misalnya dia secara tabungan mungkin punya gitu ya, jadi aman secara finansial gitu ya. Jadi mungkin lebih dia kebutuhannya adalah menjaga kesehatan. Jadi itu adalah orang masing-masing punya kebutuhan masing-masing. Jadi kita nggak perlu menyalahkan satu dengan yang lainnya gitu ya, menyalahkan satu dengan yang lain. Itu Mas. Ya kan. Nah, kebanyakan sebenarnya nanti dulu ya. Baik, halo Mas Kakak, masih Halo Bu, masih masih ya masih aman bisa masih dilanjutkan? ya baik. Nah, untuk
teman-teman nih ya, terutama teman-teman mahasiswa nih ya, biasanya pengalamannya yang terjadi adalah kemarin teman-teman cerita kalau misalnya takut untuk keluar rumah gitu ya, masih takut untuk keluar rumah gitu. Jadi apa namanya ya, nanti kalau misalnya kena tertular virus bagaimana gitu ya. Nah, kalau eh, jadi itu kan berarti ada kekhawatiran atau kecemasan yang ada di dalam diri. Itu kan yang bisa diatasi adalah bagaimana meyakinkan dirinya kalau saya sehat gitu ya, kalau saya sehat jadi saya pergi keluar rumah pun apa gitu, itu. Eh, nah, yang penting mungkin belajar itu ya, belajar yang harus dilakukan adalah, yang dilakukan sekarang adalah kalau uh, di proses bangkit setelah rebahan. Nah itu ya kadang-kadang butuh proses secara psikologis ya, bangkit setelah lebaran itu rebahan, nah itu bagaimana gitu ya. Kalau Mas Raka sendiri tipenya yang seperti apa, apakah langsung bangkit meloncat dari kasur, ataukah rebah-rebahan dulu, menggeliat ngolet-ngolet dulu, atau pegang HP dulu, terus males-malesan dulu, baru 10 menit baru beranjak. Nah mungkin ini teman-teman mahasiswa kebiasaannya bagaimana nih kira-kira untuk uh, habis apa namanya, ketika tidur kemudian bangkit lagi. Ya, teman-teman mahasiswa gimana Bu? Biasanya bangunnya ngapain dulu Bu? Kalau saya pribadi Bu biasanya menggeliat-menggeliat dulu Bu. Oh Biasanya gitu masih ya. lepasin dulu magnet dari kasurnya. uh, Kalau teman-teman yang Kalau lain yang nonton, iya, gimana ini kebiasaannya teman-teman? Oh, main HP dulu ah, baru bangkit ya. Iya, beberapa saat gitu ya. Jadi, nah ada lagi mungkin kebiasaan yang lain apa ya? Kalau main HP dulu, mungkin kalau lihat Instagram atau lihat YouTube gitu kan jadi lama bangkitnya ya, karena apa namanya? Biasanya kalau ada topik-topik yang menarik kan malah jadi lama gitu, jadi lama untuk bangkitnya gitu ya, jadi malah nanti apa namanya malas lagi kira-kira gitu. Nah ini teman-teman yang ada proses secara psikologis, ini adalah proses bangkit setelah rebahan ini ya, proses bangkit setelah rebahan itu uh, ya ini jadi ngantuk lagi gitu. Proses bangkit setelah rebahan ini adalah ada satu kekuatan dalam diri. Sebenarnya kekuatan dalam diri itu kemarin kan kita mengkaji itu adalah tentang kekuatan psikis ya, dari dalam diri seseorang. Kekuatan psikis itu uh, terutama apakah dia punya tanggung jawab atau goal atau sesuatu yang hendak dicapai atau tidak, satu itu ya. Jadi kekuatan untuk bangkit itu adalah apakah pada hari itu atau setelah bangkit, setelah rebahan itu dan mau bangkit, dia punya goal atau tanggung jawab yang mau dilakukan atau tidak, gitu gitu ya. Misalnya Mas Raka kemarin misalnya mau kuliah online jam 7 pagi dan harus pakai Zoom gitu ya, jadi kan jam misalnya habis subuh itu kan nggak mungkin misalnya tidur lama kira-kira gitu, rebahannya lama gitu, tapi harus siap-siap misalnya gitu. Itu berarti kan punya tanggung jawab atau punya goal yang mau dilakukan itu. Jadi udah punya goal atau punya tanggung jawab atau punya kegiatan yang mau dilakukan atau tidak, satu tuh itu yang membuat proses bangkitnya itu seperti apa, bangkit pelan-pelan, bangkit cepat, atau bangkitnya tidak bangkit kira-kira gitu ya. Jadi apa namanya, tidur lagi kira-kira gitu, tidur lagi karena mempertahankan kelekatan pada kasur gitu. Nah, yang kedua, sesudah punya goal, tujuan, atau apa tadi, tanggung jawab, yang kedua adalah apakah goal itu cukup kuat buat hidupnya. Goal itu cukup kuat nggak dalam hidupnya gitu ya. Jadi kalau goal itu sesuatu yang sangat berarti dan kuat, misalnya begini, ada bapak-bapak harus bangun pagi misalnya sebelum subuh, misalnya jam 3, dan dia harus pergi ke pasar gitu.
Karena kalau dia tidak pergi ke pasar pagi-pagi, maka dia tidak bisa menjual dagangannya gitu, karena memang dia bekerja sebagai seorang misalnya penjual buah di pasar atau penjual sayur yang harus berjualan di pagi hari gitu kan. Jadi sebenarnya kan cukup kuat untuk membuat dia bangun di pagi hari dan kemudian bangkit dan bergerak gitu. Karena kalau dia tidak berjualan pagi hari itu, maka keluarganya nggak bisa makan sebenarnya gitu ya kan. Jadi goalnya cukup kuat. Nah, tapi kalau goalnya tidak cukup kuat, maka itu tadi kembali balik lagi gitu ya untuk rebahan lagi. Nah itu teman-teman yang barangkali perlu disusun atau apa namanya digali dalam diri kita sebenarnya. eh, Apakah kita punya goal atau tanggung jawab yang hendak kita lakukan? Gitu. Yang kedua, apakah goal itu cukup kuat dan berarti buat kita? Gitu. Nah, kalau misalnya tidak cukup kuat kan tidak cukup membuat kita untuk bangkit untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, apakah kita sanggup untuk melakukan perubahan-perubahan lagi gitu ya selanjutnya. Jadi habis tiduran kemudian bangkit, apakah kita siap bahwa kita siap untuk mampu berubah gitu ya, untuk mampu berubah ke masa depan, berubah gitu. Jadi Budekan selamat bergabung, ada Budekan Bu Reni. Wah, ada Bu Reni. Selamat. Halo Bu. Ya, menyapa Bu Dekan dulu. Terima kasih sudah join Bu Reni. Jadi ini ya, alhamdulillah nih disupport dengan Bu Reni uh, kegiatan Go-Giver UMBY ya teman-teman ya. Jadi lebih semangat lagi kan, ada support dari Bu Reni dan tadi saya lihat ada Bu Nanda juga gitu. Baik, mungkin itu yang menjadi yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu Mas Raka. Barangkali ada Bu Cie, barangkali ada yang teman-teman mau sharingkan juga gitu dari barangkali hal yang dihadapi gitu selama proses untuk bangkit setelah rebahan itu, permasalahannya apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Silakan Mas Raka. Sedikit Bu ya, saya ingin singgung Hmm. tentang eh, menciptakan tanggung jawab atau goals yang kuat. Kadang-kadang mahasiswa kan kalau tidak ada kuliah pagi itu bangunnya ya udah siang gitu kan Bu. Nah, kita mencari goals ini, kita mencari tanggung jawab ini seperti apa sih Bu? Apa yang kita bisa lakukan apalagi pada saat pandemi seperti ini, kegiatan-kegiatan yang dulunya sangat-sangat masif mulai turun kan Bu. Nah, kondisi Hmm. seperti itu kan juga merupakan suatu hal yang cukup mempengaruhi. Nah, menurut Ibu seperti Hmm. apa? Oke, baik. Eh, jadi bagaimana kita bisa punya penetapan tujuan, kalau istilah psikologinya adalah goal setting gitu ya. Goal setting yang benar-benar kuat gitu ya, sehingga kita bisa manca selimut gitu ya untuk bangun dan kemudian siap melakukan perubahan. Itu tidak bisa kita bertanya ke orang lain, nggak bisa. Jadi ditanyakannya ke dalam dirinya sendiri gitu. Saya sebenarnya dalam hidup ini mau berperan sebagai apa? Saya dalam hidup ini mau berperan sebagai apa gitu? Apakah ya biasa-biasa saja ataukah saya ingin berarti gitu ya? Jadi teman-teman semuanya ingat bahwa sesungguhnya semua orang itu dikasih anugerah, dikasih kelebihan gitu ya, dikasih sesuatu yang bagus dalam dirinya. Istilahnya adalah dikasih strength, dikasih kekuatan. Cuman kadang-kadang itu tidak digali gitu, tidak dikuatkan gitu. Jadi itu caranya, jadi bertanya ke dalam dirinya, terus aku hidup itu mau ngapain gitu ya, ataukah cuma tidur makan kemudian misalnya ke kamar mandi gitu ya, sehari-hari begitu saja terus, tentu akan menjadikan kebosanan, karena itu kemudian menjadi rutinitas kan rutinitas dalam hidupnya. Jadi yang bisa dilakukan adalah men-challenge dirinya sendiri. Men-challenge itu berarti menantang gitu ya, menantang dirinya sendiri. Uh, dan berpikir positif. Uh, saya
saya dalam hidup ini mau berarti atau mau berperan sebagai apa gitu. Jadi misalnya misalkan nih gitu ya, misalnya aktif di kegiatan kemahasiswaan gitu ya. Kalau itu menjadi sesuatu yang berarti gitu ya, misalnya oh saya mau misalnya belajar tentang ke kepemimpinan gitu ya. Jadi kepemimpinan misalnya gitu. Nah pagi hari misalnya bangun, kemudian bangkit gitu ya, misalnya terus kemudian olahraga dulu gitu, kemudian baca buku tentang kepemimpinan gitu ya, nanti membuat resume, kalau bisa diomongkan, disampaikan gitu, misalnya Mas Raka live gitu on Instagram gitu ya, cerita tentang kepemimpinan. Jadi intinya teman-teman adalah goal setting itu adalah saya, kalau gampangnya dulu lah waktu kecil ditanya, kamu cita-citanya apa gitu, ya kan? Kalau dulu kan bisa jadi dokter, jadi pilot, jadi insinyur, zaman dulu kan kayak gitu. Cuman sekarang kan orang lebih beragam, banyak hal yang bisa dilakukan. Anak kecil pun sekarang kalau ditanya mau jadi apa, jadi youtuber ya, kira-kira gitu. Itu kan jadi beda gitu ya. Nah, kalau jadi youtuber apa yang kamu bisa lakukan, latihan, kira-kira gitu. Jadi sebenarnya tergantung dalam dirinya ya, men-challenge. Kata kuncinya adalah eh, mendidik atau mentraining dirinya sendiri. Mentraining dirinya sendiri itu maksudnya adalah ya sudah stop, sekarang saya tidak rebahan lagi dan bangkit gitu ya, mau melakukan sesuatu. Kalau rebahan lama-lama itu kalau menjadi habit, nanti lama-lama karakternya itu jadi malas itu loh Mas. Ya, betul, Mas Sakai betul. itu udah betul ya, jadi itu yang sering kali terjadi. Jadi ketika lama-lama rebahan dan itu kemudian melekat di kasur, karakter yang terbentuk adalah malas untuk bergerak, malas untuk berkegiatan. Saya menyapa Pak Budiman yang sudah join. Jauh-jauh nih dari yang di Jawa Barat barangkali. Itu buat teman-teman saya yang juga sedang join, barusan join. Kita sedang membahas topik tentang tadinya adalah hope. Ada Bu Wiwin dari Surabaya nih Mas Kakak juga sedang join. Baik, dari UNER Surabaya. Uh, Sangat jadi ramai. kembali, Kita nih seluruh Hah? Indonesia, Bu. Seluruh Indonesia Iya, ya ternyata. iya temannya, Sebagian besar sepertinya tem, follower Ibu ya. iya, bukan followernya GoGiver juga gitu ya, sama followernya Mas Raka. Baik, tadi sampai di mana kita? Sampai ke Oh penyakit malas malas. itu jadi habit. Itu dia, betul. Nah, ini kalau misalnya pas training itu seringkali saya sampaikan ya. Jadi mulailah dari pemikiran yang positif. Jadi kalau pemikirannya positif, maka hatinya positif. Perilakunya positif, kebiasaannya positif, nanti karakternya positif. Itu kata kuncinya. Jadi mulai dari pikiran yang positif, nanti perasaannya itu positif. Perilaku kita jadi positif, kebiasaan kita pun nanti akan baik dan karakter kita akan baik. Nah, challenge selanjutnya adalah kalau kemudian kita kebiasaannya adalah seringkali rebahan, gitu ya, maka karakternya adalah kemudian yang terbentuk adalah kemungkinan besar adalah itu tadi, habitnya adalah tadi, mohon maaf ya, kadang-kadang muncul karakter malas gitu ya, jadi uh, apa namanya ya, apa malas itu adalah enggan untuk melakukan sesuatu, butuh proses lama untuk melakukan sesuatu. Nah itu yang mungkin perlu apa namanya kita apa namanya perlu diperbaiki mungkin perlu diperbaiki ya. Jadi dilakukan improvement, perbaikan. Di psikologi ada teknik tuh namanya circle of excellence. Jadi merubah dari penyakit malas ke awalnya malas kalau mas mereka. Rajin. Nah, rajin kan, jadi itu itu tekniknya sederhana sebenarnya, merubah
dari kebiasaan-kebiasaan yang semula malas kemudian merubah ke yang rajin gitu ya. Jadi itu yang mungkin teman-teman sekarang karena ini sudah masuk era new normal, jadi itu yang perlu dipersiapkan bagaimana sifat rajin. Mulai dari pikiran yang positif dulu. Kalau kita punya sifat kalau rajin itu menyenangkan perasaan kita seperti apa gitu ya, membuat kita akan terlatih untuk bergerak gitu ya, bergerak kemudian ketika itu terlatih untuk bergerak menjadi kebiasaan, kita biasa untuk menjadi orang yang rajin gitu ya, karakternya itu akan membentuk karakter yang rajin gitu ya. Jadi ya butuh tidur sih, butuh rebahan juga, tapi nggak lama-lama lah kira-kira gitu, kadang sejam 2 jam gitu itu cukup gitu ya, nanti bangkit lagi gitu ya, terus kemudian melakukan apapun. Yang saya rasakan atau pengalaman selama ini adalah kalau kita bergerak itu karakter malasnya hilang. Betul nggak sih, kalau kita bergerak karakter malasnya hilang. Jadi kalau ada perubahan secara fisik itu mempengaruhi kondisi perasaan atau emosi gitu ya. Tapi kalau kita cenderung tadi apa namanya eh, hanya hanya rebah-rebahan di kasur terus menerus, itu kadang-kadang membuat lama-lama menjadi apa ya, menjadi itu apa namanya, menjadi kebiasaan gitu. Itu masalah. Nah, yang perlu dirubah cara circle of activity itu adalah kita mengingat-ingat, pernah atau dalam sejarah hidup kita itu kita mengalami masa-masa rajin, betul nggak? Masyarakat. Nah, misalnya rajin itu dari pagi berangkat gitu, nanti kegiatan di kampus sampai siang, sore istirahat sebentar, malam pun masih ada kegiatan, betul ya begitu ya. Dan itu sama Betul. waktunya 24 jam. Nah itu mengingat-ingat situasi seperti itu dan mengingat-ingat, oh berarti saya bisa rajin kembali seperti dulu. Nah itu yang bisa dilakukan. Jadi mengingat momen-momen di mana kita rajin dan merasa senang dan bahagia. Jadi rajin dikaitkan dengan rasa senang dan bahagia, bukan rajin dikaitkan dengan lelah gitu ya. Jadi eh, apa namanya, kondisi kondisi emosi atau perasaannya yang dibangun adalah emosi-emosi yang positif gitu. Itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Jadi bangkit setelah rebahan itu ya. Oke, Bu. Udah. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan juga sangat boleh sekali, mumpung ada ahlinya. Jadi monggo langsung ditanyakan saja di masa ingin bangkit dari rebahan ini, masalahnya apa aja sih dan butuh butuh apa nih bantuannya nih. Monggo teman-teman. Atau Mas Raka Sembari sendiri menunggu, barangkali. Ah, iya Bu, sembari menunggu teman-teman bertanya nih Bu, di terkait rasa malas ini kan seringkali itu berhubungan langsung dengan diri kita sendiri ya Bu, bagaimana kita mengontrol diri kita, menanamkan mindset dan sebagainya. Ada halo tips Mas, tidak Bu, kurang jelas. teknik teh cek Oke. satu dua cek Ah, cek. oke oke. Sudah ya Bu. Ah, Ah, ada tips tidak Bu untuk kami selaku mahasiswa yang takut kemana-mana ini bisa benar-benar menanamkan di dalam otak dan perasaan kami itu bahwa kami ingin rajin, gitu. Bahwa rajin itu menyenangkan. Gitu. Kira-kira seperti apa Bu caranya? baik. Bagaimana cara menginstal gitu ya, menginstal Iya, pemikiran-pemikiran yang betul. positif gitu ya, menginstal Betul sekali Bu. pemikiran-pemikiran yang positif. Kalau saya misalnya benar-benar mau itu adalah hilangkan dulu kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Hilangkan dulu kebiasaan-kebiasaan yang negatif ya. Jadi selalu membangun pemikiran-pemikiran yang positif. Kalau perlu mengurangilah misalnya sinetron-sinetron atau ini saya juga agak ini juga ya, teman-teman kan suka drama Korea gitu ya, kira-kira Drakor kalau Bu, itu bener-bener. drakor, nah itu, nah kadang-kadang kan itu cukup melo-melo banget dah kira-kira gitu ya. Nah itu kan kadang-kadang mempengaruhi ya. Nah kalau misalnya itu bisa dikurangi atau diminimalkan gitu ya, misalnya bolehlah tapi jangan sering-sering gitu ya. Nah itu mengurangi itu agar
pemikirannya bisa lebih lebih stay on positive thinking gitu maksud saya gitu. Karena kadang-kadang kan mempengaruhi kondisi emosi gitu ya. Nah itu jadi yang pertama adalah mulai dari pikiran yang positif, kemudian apa yang memotivasimu dalam kehidupan ini gitu ya. Contohnya misalnya yang memotivasi itu adalah orang tua gitu ya misalnya, atau misalnya saya mau apa namanya bisa segera lulus kemudian nanti bisa membahagiakan orang tua, atau yang kedua misalnya motivasinya saya mau segera melamar seseorang misalnya begitu kan juga bisa ya, yang sudah angkatan-angkatan akhir lah kira-kira gitu, atau saya mau yang sudah siap. bekerja, sudah siap lah mau bekerja misalnya gitu. Nah itu kan ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Jadi motivasi internal itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu agar kehidupan ini atau apa ya, atau waktu yang kita miliki ini tidak sia-sia gitu. Maksudnya tidak terbuang percuma hanya dengan rebahan di kasur lah kira-kira, tapi ada sesuatu yang kita lakukan gitu. Itu jadi mempunyai pikiran positif dulu tentang hal apa yang ingin dilakukan gitu, kemudian mulailah dengan siap apa yang memotivasiku untuk melakukan sesuatu yang bermakna. Saya sering bilang kepada teman-teman mahasiswa, saatnya mulai sekarang buatlah sejarah dalam hidupmu, ya kan? Tidak harus menjadi tokoh besar, tapi buatlah sejarah yang memang benar-benar itu berarti buat hidupmu. Kamu usia 20 tahun sudah ngapain gitu ya. Kamu usia 17 tahun sudah ngapain. Kamu usia 30 tahun sudah ngapain gitu kan. Itu menjadi sesuatu yang berarti gitu. Jadi ada eh, sesuatu yang kita lakukan gitu ya yang benar-benar bermakna dalam kehidupan itu. Dan kemudian yang ketiga apa kedua tadi ya, bertemanlah dengan orang-orang yang dengan lingkungan yang positif sehingga mereka juga akan menyemangatimu, menularkan hal yang baik yang positif kepadamu gitu. Itu apa namanya, membangun emosi yang positif dan pikiran yang positif juga itu kebiasaan. Jadi kalau teman-temannya bergerak itu kan jadi ikutan bergerak. Walaupun di rumah pun ya, misalnya ini kan banyak kuliah online ya. Tadi teman-teman kan kuliah kuliah dari rumah kan. Tapi kan banyak sekali webinar, seminar-seminar online yang bisa diikuti gitu ya. Nah itu kan cukup bisa membuka wawasan teman-teman untuk belajar gitu ya. Eh, Misalnya Ramadan kemarin ya saya eh, karena memang saya beberapa latihan kursus saya ikuti walaupun selain bekerja dari rumah gitu ya, jadi ikut 3 kursus lah kira-kira gitu. Jadi seminggu itu selain ngajar online gitu ya saya ikutan 3 kursus, dan itu waktunya kadang-kadang sampai malam. Nah itu membuat kita oh ya saya punya tanggung jawab itu mas kakak. Oke, Bu. Sebelumnya kita sapa dulu dosen-dosen yang saling peluk-pelukan di kolom Oh komen iya ya. baik. Halo. Betul, ada Bu Fia tadi sepertinya. Iya, ada Bu Via. Ada Bu Narastri juga. Ada Bu Dekan juga ini. Oh, ada Bu Kondang Ada Bu Kondang tadi, juga. Bu Kondang ya, Kondang join. Kita tunggu sesi selanjutnya Bu Kondang live on Instagram with goalkeeper ya. Oke. Oke, kita catat dulu nih namanya. Ada Bu Ini Astri juga ada ini. pertanyaan nih Bu dari Bu Narastri. Waduh berat Ya nih baik. pertanyaannya nih. Bu, biar semangat kuliah di luar negeri, contoh mindset yang bisa ditumbuhin apa ya Bu? Oh baik. Nah Bu Astri siap-siap untuk kuliah di luar negeri, semoga amin. Ya semangatnya adalah kalau kuliah di luar negeri barangkali ada yang mindset gitu ya, mulai dari pikiran yang positif, kita bisa berinteraksi dengan orang lain dari berbagai benua yang lain gitu ya, apalagi kalau bidang yang ditekuni itu sesuatu yang challenge atau menantang buat kita. Satu itu, yang kedua bisa jalan-jalan di tempat yang baru. Yang ketiga, kalaupun nanti bisa mengajak keluarga, semoga keluarganya dapat lingkungan yang baru yang mungkin berbeda, sehingga misalnya keterampilan bahasanya jadi lebih
baik gitu ya, itu yang bisa men-challenge ya. Atau misalnya di sana bisa menemukan teman-teman dan kawan-kawan baru gitu ya, sehingga nanti kalau pulang ke Indonesia bisa membawa ilmu baru dan pengalaman-pengalaman baru gitu. Itu Bu Asri. Semangat gitu Oke. ya, jadi semoga skor IELTS-nya langsung meroket gitu ya, sehingga langsung diterima beasiswanya gitu. Nah itu kan salah satu yang diupayakan teman-teman yang mahasiswa pun juga bisa begitu ya. Jadi kalau misalnya mau meraih beasiswa ke luar negeri kan sekarang kesempatannya banyak. Nah, waktunya kan bisa dilakukan untuk kursus gitu, kursus bahasa gitu. Oke. Ibu-ibu dosen yang lain, bapak-bapak yang lain, ada monggo siapa tahu ingin menyapa lagi. Sepertinya kolom komen ini lumayan ramai juga ya Bu ya, sama fans-fansnya Bu Murdining sih. Terima kasih. Iya, ini apa namanya, saling bersua bersilaturahminya lewat live on Instagram soalnya gitu ya, sehingga apa namanya, bisa bisa bertemu di sini. Dapat semangat dari Lucia untuk Bu Narastri. Mm-mm. Eh, Oke Bu. Eh, Baik, kita Kira-kira Bu lanjutkan ya untuk mungkin ya. ya, Ya Mas Kakak. kira-kira untuk kegiatan yang bisa kita mulai, kegiatan-kegiatan kecil yang bisa kita mulai lakukan di rumah itu seperti apa Bu? Apakah mungkin time management itu juga salah satu alat yang bisa kita pakai untuk memacu diri kita membentuk habit yang baru yang lebih produktif Bu? Iya, kemampuan untuk mengelola waktu ya Mas Raka ya. Halo, suara Ya, saya masih cukup jelas? masih Bu, masih. Masih ya? Oke, baik. Eh, jadi begini, misalnya bangun tidur tuh teman-teman misalnya subuh gitu ya, kayak gitu ya. Subuh kemudian habis misalnya yang ada yang melakukan ibadah sholat subuh atau ibadah yang lainnya gitu ya. Kemudian apa yang kemudian mau dilakukan? Nah, kalau ada eh, jadwal gitu yang bisa dilakukan, itu kan kemudian otomatis akan bergerak gitu ya. Misalnya oh kalau misalnya kayak saya nih ibu-ibu gitu ya, misalnya oh harus memasak air, masak nasi kira-kira gitu kan, berarti langsung langsung bergerak ke dapur gitu ya. Langsung bergerak karena misalnya harus menyiapkan sarapan dan sebagainya. Nah teman-teman kalau misalnya itu tidak dilakukan, apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh teman-teman misalnya yang ada di kos, misalnya bangun kemudian keluar jalan-jalan kemudian atau sepedaan gitu ya, jadi melatih fisiknya terlebih dahulu baru kemudian nanti kembali ke rumah dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain itu kan hal yang kecil yang sederhana tapi mengusahakan agar tubuh kita bergerak terlebih dahulu gitu. Jadi kalau bergerak itu ada emosi yang menyertai ya. Kalau kita belajar hormon itu ada hormon endorfin yang kemudian muncul dan keluar gitu. Itu yang membuat pagi hari itu menjadi kita merasa jauh lebih siap, lebih bahagia. Itu Mas. Oke Bu, ini kita nyambung ada pertanyaan lanjutan nih Hmm. dari Bu Narastri. Kursus apa aja Bu Ning? Oh baik. Oh saya ya. Kalau kemarin itu, waduh ini ya, kursusnya itu sebenarnya tiga kegiatan yang saya join waktu itu tahsin, memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran. Kemudian tahfidz itu memperbaiki hafalan Al-Quran, jadi menambah hafalan Al-Quran. Kemudian yang ketiga itu kursus konten kreator. Tahu ya Mas Raka ya? Jadi Ya. bagaimana membuat konten-konten gitu ya yang misalnya menggunakan video, kemudian membuat memadukan audio, video gitu ya. Nah itu yang kemarin saya sempat ikuti gitu. Jadi sehingga sebenarnya tujuannya untuk mempersiapkan materi-materi online yang jauh lebih baik kira-kira gitu. Baik nanti di Instagram maupun di YouTube gitu. Semoga tidak monoton begitu-begitu saja gitu. Pengennya begitu.
Jadi walaupun usia saya ya masih beda lah sama teman-teman di milenial gitu ya, tapi kan sekarang arahnya ke sana, teman-teman bisa kursus desain grafis misalnya gitu kan. Nah itu kan teman-teman bisa gitu ya melakukan itu. Jadi sebenarnya untuk teman-teman di psikologi atau teman-teman yang lainnya gitu, sebenarnya dari mata kuliah pelajaran-pelajaran di psikologi itu kan sebenarnya cukup bisa dilakukan gitu ya untuk membuat konten-konten yang cukup berarti gitu ya, sehingga itu bisa diserengkan di masyarakat. Itu kalau bermanfaat itu bisa dilakukan juga, itu masyarakat. Itu Bu Astri khusus yang saya ikuti. Semoga produknya jadi, amin. Amin, Nulis amin. juga, nulis kemarin nulis, bikin tulisan juga. Itu. Jadi Oke, Bu. eh, yang Ada belum pertanyaan menarik. terrealisasi adalah yang belum terrealisasi adalah kursus bikin kue. Gitu. Ayo Mas Kakak mau kursus apa teman-teman? Jadi Iya, Bu. gini Semoga cepat Mas, kursusnya ya, Bu ya. iya betul. Jadi begini teman-teman, saya ini punya yang saya sampaikan ya. Jadi setiap orang itu punya strength dalam hidupnya. Strength itu apa sih? Sesuatu yang kamu bagus melakukannya. Sesuatu yang orang melihat, kamu bagus loh kalau melakukan itu gitu ya. Jadi misalnya Mas Raka itu suaranya bagus. Oh kamu kalau jadi penyiar bagus bisa gitu ya. Jadi orang akan melihat bahwa oh itu strength, kelebihan darimu. Atau misalnya kamu kalau mengelola acara bagus, berarti kalau misalnya bikin event organizer itu bagus. Jadi itu strengthmu. Oh kalau kamu menjadi trainer, motivator itu bagus. Betul ya, itu sesuatu yang kamu bagus melakukan. Yang kedua adalah sesuatu yang kamu sukai atau cintai ketika melakukannya. Coba itu dicari dulu. Jadi meskipun teman-teman berlelah-lelah gitu ya, berkeringat gitu, tapi ketika melakukannya dengan cinta, dengan suka, berarti itu strengthmu, kelebihanmu, kekuatanmu. Jadi temukan strengthmu, nah itu semoga bermanfaat dalam kehidupanmu. Gitu. Nah, yang jadi teman-teman yakin dulu ya, yang pertama masa sih saya punya kekuatan dan kelebihan gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang anda bisikan-bisikan gitu ya, bisikan-bisikan yang kamu nggak seperti orang itu yang hebat misalnya gitu ya, yang dia kan baik, bagus, cakep, pintar lah kira-kira gitu. Nah tapi sebenarnya setiap orang itu ada, cuman cuman kadang-kadang itu ditutupi oleh rasa tidak percaya dirinya. Betul itu nggak sih? Ya, betul, betul, Bu. Betul Uh, sekali. Itu uh, yang nah, benar-benar jadi dirasakan. seringkali itu potensi yang ada dalam dirinya itu tidak muncul semata-mata karena itu apa namanya self talk, atau misalnya eh, kata-kata dari dirinya sendirilah yang kemudian mendemotivasi. Eh, nah, untuk menguatkan strength, jadi ada 6 langkah ya untuk menguatkan strength gitu ya. Itu sudah ada pertanyaan, nanti dicatat dulu ya. Nah, saya terangkan dulu untuk menguatkan strength yang ada dalam diri kita. Yang pertama itu adalah patahkan mitos-mitos. Mitos-mitos itu misalnya mitos-mitos yang diyakini dalam dirinya sendiri, misalnya oh, kamu jelek, kamu gendut misalnya gitu, atau kamu apa ya, kamu pemarah gitu ya, kamu tidak punya teman. Itu kan kadang-kadang jadi mitos-mitos yang kemudian me, apa ya, membuat dirinya sendiri tidak percaya diri. Nah yang perlu dilakukan adalah mengganti dengan lawan katanya. Jadi ya, mengganti dengan lawan katanya. Contoh yang tadi ya, males lah gitu, asal mau rajin gitu kan, itu kan diganti dengan lawan katanya gitu ya. Misalnya saya tidak percaya diri, coba diganti pelan-pelan, saya percaya diri kalau saya punya sesuatu yang saya bisa melakukan. Itu dulu latihan pelan-pelan gitu ya. Jadi prosesnya seorang psikolog itu memang membuat proses latihan-latihan itu. Atau misalnya saya tidak bisa latih ngomong di depan umum gitu, coba latihan dulu. Saya bisa kok pelan-pelan ngomong berbicara di depan umum. Jadi prosesnya pelan-pelan merubahnya.
Kemudian yang kedua adalah cari benar-benar apa kekuatan atau strength yang kamu miliki. Get clear gitu ya. Jadi misalnya Mas Raka ini atau teman-teman yang lain suka misalnya, oh saya suka berpetualang, oh saya misalnya suka masak gitu ya, atau saya suka menjadi trainer gitu ya. Itu kan masing-masing punya strength. Jadi pastikan dulu kamu yakin. Tapi bisa begini, cara mencari strength ya, saya jadi ingat begini. Coba ingat-ingat usia 0, ya 0 mungkin nggak ingat ya, 0 sampai 12 tahun SD lah, SD. Apa hal-hal yang kamu sukai untuk lakukan dan kamu bisa berlama-lama melakukan itu? Usia 0 sampai 12 tahun ya. Dan di situ kamu nggak peduli lah, kadang-kadang udah jangan itu lama-lama nah itu, tapi kamu tetap aja yakin. Misalnya ada yang suka melukis, terus kemudian nulis, ada yang suka bikin gunting-gunting gitu ya, ada yang suka mainan masak-masakan gitu ya. Nah itu sebenarnya kayak semacam minat atau strength yang sebenarnya itu dibawa dari kecil gitu ya. Misalnya nih anak cowok kadang suka utak-utik mobil kemudian di bongkar-bongkar gitu ya. Nah kadang-kadang itu menjadi modal anak-anak teknik gitu ya. Kadang-kadang suka bongkar-bongkar gitu. Kemudian yang suka otomotif ya, bengkel misalnya gitu tuh. Kadang waktu kecil itu sudah banyak waktu yang dia gunakan di situ, dan itu ternyata menjadi, memang itu jadi hobi dia, jadi tidak lagi hobi ya, memang jadi kesukaan atau tren dia. Contohnya gitu, begini, teman saya itu hobinya waktu kecil itu nanam-nanam lah kira-kira gitu, dan ternyata benar gitu ketika dia masuk di pertanian gitu ya, itu kemudian dia memang jadi klop gitu ya, karena dia kemudian cocok menanam, memperhatikan merawat budidaya anggrek, dan sekarang pun dia bisa mengembangkan budidaya anggreknya. Itu contoh mas. Jadi melihat tren yang ada dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, bebaskan, free your strength. Jadi kalau itu kamu yakin sebagai kekuatanmu ya sudah gitu ya, fokus di situ, kuatkan dan latih terus. Itu tentu akan berkembang. Jadi benar-benar kamu akan menjadi orang yang berarti di bidang itu. Gitu. Nggak usah misalnya iri kanan kiri ya, tetapi iri kanan kiri dengan orang yang lain ya. Kok di sana bisa itu di sini. Yakin dulu sama dirinya bahwa saya punya sesuatu. Kemudian yang keempat, stop your weaknesses atau stop kelemahan-kelemahanmu gitu ya. Jadi yang dikurangi mikir hal yang menjadi orang cerita kelemahan. Maksudnya begini, jangan izinkan orang lain untuk apa ya, membicarakan terlalu sering kelemahanmu gitu ya, dan kemudian kamu percaya hal itu gitu ya. Kan jadi nanti istilah di psikologi itu di label dan kemudian percaya kira-kira gitu ya, itu kan menjadi sesuatu yang tidak baik. Kemudian yang kelima, speak up. Speak up itu ya ceritakan kekuatanmu itu. Aku pengen lo bisa misalnya nulis buku bestseller. Pengen lo aku menjadi motivator eh, yang apa namanya, yang misalnya di Indonesia gitu ya. Atau saya pengen lo jadi psikolog yang mumpuni misalnya gitu. Saya pengen lo jadi master chef gitu ya, atau ahli memasak yang bagus, atau saya pengen lo jadi konsultan keuangan misalnya. Itu speak up. Jadi ceritakan pada orang-orang yang kamu trust, percaya kepadanya bahwa kamu bisa melakukan itu gitu ya. Terus saya pengen lo bisa melakukan perjalanan traveling ke antar pulau, antar benua misalnya gitu ya, yang suka itu, dan kemudian membuat tulisan, boleh itu. Nah, yang keenam, build strong habit. Apa namanya, bangun kebiasaan-kebiasaan yang cukup kuat, yang positif. Itu yang bisa dilakukan untuk apa namanya, memaksimalkan strength atau kelebihan yang kita miliki. Yang pertama, yakin dulu bahwa setiap orang itu punya strength atau punya kelebihan. Meskipun orang bicara apapun, nggak usah jadi ya, yakin dulu saya punya kok kelebihan, dicari kelebihannya. Itu masyarakat barangkali ada.
Mungkin kita bahas dulu sambilan ya Bu, membahas dulu pertanyaan. Tadi pertanyaannya Bu Reni kelewatan Bu. Tadi pertanyaannya itu apa yang harus dipersiapkan secara psikologis untuk menghadapi perubahan? Mungkin yang tadi udah Ibu jelaskan ya Bu ya. Itu sudah menjawab. Mm-mm. Apa yang harus dipersiapkan secara psikologis gitu ya untuk menghadapi perubahan di masa new normal. Ya, betul. Kalau yang sempat saya sharingkan adalah yang inisial hope itu ya, yang singkatan hope tadi ya, bahwa kita Iya, punya harapan, punya pemikiran yang positif, optimisme dulu, punya optimis. pemikiran yang positif, kemudian efikasi, keyakinan. Efikasi. Jadi yakin dulu, yakin itu yakin terhadap diri sendiri maupun keyakinan spiritual ya, keyakinan spiritual. Jadi efikasinya dua, efikasi terhadap kemampuan diri kita sendiri yang kemudian kita bahas di strength tadi loh mas, ya Iya, kan dibahas di kekuatan-kekuatan, kemudian efikasi maksudnya kita yakin sama pertolongan, perlindungan dari Tuhan gitu ya terhadap diri kita. Jadi selama kita masih punya harapan untuk melakukan sesuatu hal yang baik gitu ya, dalam lindungan lah, dalam lindungan dan pertolongan Tuhan, semoga niat baik kita itu mendapatkan jalan, kira-kira begitu. Gitu. Jadi yang perlu disiapkan secara psikis itu, gitu ya. Jadi kalau kita masih punya harapan, masih punya optimisme, masih punya masih punya pikiran-pikiran yang positif bahwa kita itu masih cukup bisa menjadi manusia yang berarti lah, kira-kira gitu kan. Kemudian efikasi diri, yakin, yakin juga sama Tuhan, yakin bahwa Tuhan akan melindungi dan menolong kita. Terus semoga jadi kuat. amin. Eh, Selanjutnya Bu, ada pertanyaan. Hmm. Kenapa selama pandemi perasaan ingin menyerah sangat tinggi sekali? Misalnya mau sehat, mau langsing, setelah direalisasikan, kecapean, terus nggak mau olahraga lagi. Padahal dulu tidak begitu, Bu. Nah, ini ada Uh, masalah apa nih teman kita nih? Baik, tadi ya selama pandemi ini perasaan menyerah, mudah menyerahnya tinggi sekali, gitu ya. Perasaan Iya. mudah menyerahnya tinggi sekali. Misalnya mau sehat dan langsing, saya harus olahraga. Setelah direalisasikan, masalahnya ada di sini. Kalimat harus, ya. Jadi kalimat harus itu kadang, ya kan ada kalimat harus ya mas ya, Mas Raka ya. Iya. Jadi itu Iya, Bu. seringkali menuntut orang untuk berbuat lebih apa ya, langsung gitu ya, langsung bebannya itu tinggi gitu ya, bukan pelan-pelan. Kayak angkat beban tuh loh mas. Jadi yang dilakukan itu bukan bertahap, sedikit-sedikit dulu, tapi langsung angkat beban yang berat gitu ya. Jadi kemudian merasa kecapean gitu. Jadi cobalah misalnya gini, yang pengen langsing nih sama mau yang pengen sehat ya tadi ya, pengen langsing dan Saya sehat juga, misalnya Bu, gini. pengen langsing. Oh iya, gampang mas sebenarnya gini, coba pernah punya foto pas agak kurusan gitu, punya nggak? Punya, Bu. Punya kan? Nah itu dipasang dulu lah. Dipasang kan, dipasang dulu contohnya gitu. Kalau dulu saya pernah punya berat badan segitu, misalnya dengan berat badan 50 atau 60 kilo, misalnya kalau Mas Raka ya, atau ini siapa gitu ya, jadi punya target berat, itu dipasang dulu. Oh, kalau saya pernah punya segitu, semoga saya bisa. Gitu. Nah, kemudian sebenarnya kalau langsing dan sehat itu kuncinya eat less, move more. Makanya dikurangi, gerakannya diperbanyak. Makanya dikurangi, gerakannya diperbanyak. Nah, mas, yang tadi disampaikan adalah saya harus olahraga, tapi ketika olahraganya mungkin terlalu berat sehingga yang dirasakan perasaan yang menyertainya adalah bukan senang dan ingin diulang gitu, tetapi perasaannya adalah hmm, tidak menyenangkan dan tidak ingin diulang, Iya. betul ya. Muncul di hatinya itu, akhirnya selesai juga gitu. Gitu, tidak menyenangkan dan tidak ingin diulang. Tapi kalau pengalaman pengalaman
olahraga itu menyenangkan, pasti ingin diulang. Gitu, gitu. Eh, kita sampai jam berapa nih Mas? Ini sudah jam 5:30 mungkin Sampai jam 17.30 ya, Bu. 11:30 ya. Nah, jadi barangkali Iya. masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab Kak. Masih masih ada dua pertanyaan lagi, Bu. Baik, kalau coba kita diskusikan Ya. yuk yang dua pertanyaan. Ya. Ah, ini Bu, ada salah satu, ini menarik sekali. Di masa pandemi ini kan kita meminimalisir kegiatan-kegiatan yang ada di luar rumah. Jadi kalau tidak Hmm, penting-penting amat itu kan nggak perlu. Nah, masalahnya adalah salah satu penanya ini merasakan bahwa coping dia itu adalah keluar rumah, pergi hmm, karaoke, pergi ke pantai, pergi ke daerah-daerah tempat wisata, mungkin ke Kaliurang dan sejenisnya. Ketika pandemi malah nggak bisa, Bu. Nah, untuk menemukan strategi coping baru nih, Bu, bagaimana caranya? baik. Jadi biasanya ketika dia mungkin mengalami stres atau tekanan gitu ya, coping yang dilakukan adaptasinya adalah dengan berjalan-jalan gitu ya, keluar gitu ya. Nah, sebenarnya kalau pas pandemi ini sebenarnya keluar rumah itu tidak apa-apa. Betul ya, keluar rumah tidak apa-apa, cuman barangkali bukan ke tempat wisata gitu. Selama misalnya pakai masker gitu ya, atau misalnya mencari tempat-tempat yang udaranya segar gitu ya, jadi tetap bisa berjalan-jalan gitu ya. Tetapi mencari tempat-tempat yang misalnya tidak cukup banyak kerumunan, tidak cukup banyak kerumunan, nah, itu tetap bisa dilakukan. Misalnya jalan-jalan ke sawah gitu kan tetap bisa ya, jadi tetap bisa dilakukan hal-hal yang serupa gitu ya, yang dengan yang pernah dilakukan dan itu berhasil gitu. Uh, Selama pandemi kalau teman-teman yakin tubuhnya sehat atau kondisi imunitas tubuhnya baik, sebenarnya keluar rumah nggak apa-apa gitu, keluar rumah maksudnya ya dipilih jam-jamnya ya, misalnya jam-jamnya itu jangan ya terlalu malam gitu ya, atau jam-jam yang apa namanya cukup rawan lah kira-kira gitu, tapi pilih jam-jam nah misalnya butuhnya udara segar gitu, itu ini bisa dilakukan gitu. Tetap menjaga protokol kesehatan kayak gitu itu mas. Oke, Bu. Atau Oke, gini, terakhir, Bu. jalan-jalannya ini mas, jalan-jalannya pakai YouTube, jadi buka YouTube terus ya kan bisa melihat destinasi-destinasi wisata di situ gitu kan, juga merasa seolah-olah bisa lihat tempat-tempat yang baru yang belum pernah dikunjungi gitu, terus dicatat malahan, oh menjadi salah satu impianku nanti kalau pandemi sudah berlalu semoga aku bisa datang ke sana, itu mungkin bisa juga dilakukan kan. Iya, jadi Iya, tetap bisa survei virtual dilakukan. gitu. Iya betul. Baik. Terakhir, Bu. Terakhir, Iya baik. sebenarnya kan kita menginginkan untuk eh, apa ya? Kadang kita tuh terbawa, Bu. Misalnya kayak saya Mm-mm. yang ngontrak. Kalau teman-teman satu kontrakan males itu kadang-kadang suka kebawa juga nih. Nah, kita Mm-mm. ingin untuk menularkan juga, saya pengen rajin dan saya pengen ngajak nih teman-teman biar rajin juga sama saya seperti saya gitu. Mm-mm. Caranya itu terbaik untuk hal-hal seperti itu seperti apa? Eh, Caranya bagaimana gitu ya untuk bisa menularkan gitu ya, menularkan Iya. hal yang positif tadi ya, caranya bagaimana. Eh, Sebenarnya mungkin tidak harus selalu banyak ngomong ya mas ya, mas Raka ya, tapi tunjukkan dengan perbuatan saja gitu, tunjukkan dengan perbuatan gitu, nanti semoga perbuatan yang kamu lakukan kok Raka rajin ya kira-kira gitu, itu semoga menular gitu ke teman-temannya gitu ya. Misalnya bangun pagi hari, kemudian misalnya keluar menghirup udara segar, kemudian apa gerakan-gerakan apa yang bisa dilakukan. Yang ketika sudah mulai bangun, buka tirai jendela dan sebagainya, nah semoga itu menular ke teman-temannya. Emosi itu menular, gitu. Dan Ya. apa namanya, dan semoga kadang-kadang kita kalau banyak ngomong itu malah kadang-kadang justru tidak didengar ya, tidak di apa tidak dipedulikan, tapi kalau kita
apa ya, lebih tepatnya ngasih contoh dengan perbuatan gitu lah itu. Jadi kita gini, eh, sebelum meminta orang lain melakukan, lakukan buat diri kita sendiri. Kalau diri kita merasa nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan itu, semoga orang lain melihat, oh dia memang menjalankan kok gitu.